Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke soal penalaran masih pada bagian perbandingan trigonometri. Nah, kita langsung mulai saja ke yang soal nomor 7. Standar sudut mendarat pesawat yang direkomendasikan untuk kenyamanan dan kemulusan adalah 3%. Jika pesawat sedang berada di ketinggian 600 meter, berapa jarak antara posisi pesawat sekarang dengan posisi pendaratannya yang ideal? Nah, kita lihat saja, konstruksikan gambar terlebih dahulu. Misalkan ini adalah pesawatnya. Nah, mau mendarat ya. Ini pada posisi ketinggian 600 meter. Ini langsung mau mendarat ya. Nah, asumsinya segini. Nah, ini adalah 3 derajat. Seperti ini. Nah, maka kita bisa menghitung di sini 600 meter. Berapa jarak antara posisi pesawat sekarang dengan posisi pendaratan ideal? Nah, ke sini ya. Nah, katakanlah ini X. Nah, berarti kita pakai perbandingan apa ini? Kita pakai perbandingan tangan, bahwa tangan 30 derajat ya kan, sama dengan hadapan dibagi miring. Hadapan dibagi dekatan. Tangan 30 derajat sama dengan hadapannya adalah 600 per X, otomatis X sama dengan 600 per tangan 30 derajat. 600 per tangan 30 derajat itu berapa? Itu kurang lebihnya adalah 4000 hasilnya. 4000 meter atau kurang lebihnya adalah 4 kilometer kalau kita bulatkan dalam 4 kilometer. Nah, ini dia. Jelas ya ini. Kemudian selanjutnya nomor 8. Seorang ahli bangun perlu mengukur jarak sungai untuk mempersiapkan pembangunan jembatan. Pertama, ahli bangun tersebut memberikan tanda di titik awalnya dan melihat ada pohon besar di seberang sungai. Ia kemudian berjalan sambil mengukur jarak sampai posisinya sejajar dengan pohon. Jarak yang baru saja ia tempuh adalah 400 meter. Ia kemudian kembali ke titik awal dan mengukur perputaran arah ke posisi pohon dengan teodolit. Ia mendapatkan sudut 31 derajat. 31 derajat. Nah, tentukan panjang rancangan jembatan yang seharusnya berdasarkan informasi yang ada. Nah, itu kan sama saja kita bisa melukiskan permasalahan trigonometri ini ya. (400 meter) ini adalah 31 derajat. Kan gitu. Nah, maka kita bisa menghitung ini lebar sungainya ya, X itu sebagai perbandingan tangan, yaitu tangan 31 derajat itu sama dengan X per 400. Nah, otomatis X sama dengan 400 kali tangan 31 derajat. X sama dengan 240 meter. Nah, kira-kira rancangan jembatannya adalah sepanjang 240 meter. Nah, lanjut ke pertanyaan yang B. Untuk memastikan perhitungannya tepat, ahli bangun memilih titik awal yang berbeda dan mengukur jarak serta sudutnya. Ia mendapatkan sudut perputaran 36 derajat serta jarak 330,8 meter tanpa melakukan penghitungan matematika. Berikan penjelasan apakah strategi yang digunakan ahli bangun tersebut tepat dan tidak tepat. Nah, ia mendapatkan sudut perputaran 36. Ini yang A ya. Berarti yang B ini titik awalnya berbeda.
Kalau tadi titik awalnya kan di sini berjarak 400 meter dari jarak yang sejajar dengan pohon. Nah, kalau ini adalah 330,8 meter. Sudut perputarannya 36 derajat. Nah, kita diminta untuk mencari X. Nah, kita cari X. Bahwa tangan 36 derajat sama dengan X per 330,8. X sama dengan tangan 36 derajat kali 330,8. X sama dengan, kita bisa cari di situ. Kita bisa cari di situ mana nih kalkulatornya? Tangan ya. Tangan 36. Tangan 36 derajat sama dengan dikali 330,8. Nah, ternyata tepat ini 240 ya. Ternyata tepat sama dengan 240 meter juga. Nah, ini kan sama. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa kita dapat menggunakan titik awal yang berbeda-beda, berikut juga sudut putarannya. Selama itu memenuhi kaidah perbandingan trigonometri, itu akan menghasilkan nilai yang sama. Oke, clear ya? Lanjut ke yang nomor ke-9. Dimas sedang mencari tinggi tiang bendera dengan bantuan teman dan alat busur yang memperkirakan sudut yang terbentuk antara kepala dan ujung tiang bendera adalah 34. Ini permasalahannya, soalnya maksud saya. Jarak antara Dimas dan tiang bendera adalah 52 meter. Cari panjang sisi depan berdasarkan sudut dan jarak yang diketahui. Jarak antara, cari panjang sisi depan. Panjang sisi depan. Ini ya. Panjang sisi depan itu kan di sini. Kalau ini sih sisi samping. Sisi dekatan. Nah, kita bisa gunakan tiga puluh empat derajat. 34 derajat, ini 52 ya. Nah, otomatis sisi depan kan ini X ya. Nomor 9 ya. Nomor 9 berarti tangan 34 derajat sama dengan X per 52. X sama dengan 52 kali tangan 34 derajat. X sama dengan 52 kali tangan 34 derajat. Berapa tuh? 34 derajat ya. 34 derajat. Tangan 34 derajat. 0,67. 0,6745 kali 52 sama dengan X sama dengan 35,07 meter. Selanjutnya teman Dimas beranggapan bahwa jawaban di bagian A merupakan tinggi tiang bendera yang sesungguhnya. Dimas tidak setuju dengan pernyataan itu. Bagaimana pendapat kalian? Itu benar ya. Benar itu. B. Pendapat Dimas tidak setuju itu benar. Pendapat Dimas benar. Jadi X sama dengan 35,07 meter itu sama saja tinggi ini. Tinggi atau jarak puncak bendera ke kepala Dimas. Seperti itu. Tapi bukan yang ini loh ya.
bukan yang ini. Yang saya maksud adalah ini. Nah, yang benar kalau mau cari tinggi tiang bendera, tinggi tiang bendera sama dengan X tambah tinggi Dimas. Jadi tinggi tiang benderanya itu sama saja tinggi Dimas ditambah tinggi X tambah tinggi Dimas, seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.